kenapa doa kami belum diijabah dan dikabulkan oleh Allah? Bukankah Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, mengeluh kesahlah kalian kepadaku, pasti doamu, pintamu akan kukabulkan. Sudahlah lama kami meminta kepada Allah, sudah lama kami berdoa, munajat kepada Allah, mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, tapi sampai sekarang doa kami belum juga dikabulkan oleh Allah. Apa Allah tidak berkenan menerima doa kami? Apa Allah ingkar janji? Apa Allah tidak berkenan menerima doa kami? Atau bagaimana? Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidid dayyan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsyadal ummah litibil arwah kama arsyadaha litibil abdan. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sa'iri sahabati wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna as-silahal muqawwamah lisaddi maka'idihi al-'uduwi kama yakunu hissiyya yumathiluhu al-'itad al-harbi bikulli anwa'ihi wa ashkalihi yakunu ruhiyya aidan tumathilu al-ad'iyya wa luhu ila Allah azza wa jalla. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib pada hari ini di atas mimbar yang mulia ini akan kembali menghimbau, mengingatkan, sekaligus mengajak, marilah kita tingkatkan iman, ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di setiap khatib di atas mimbar yang mulia selalu berpesan tentang takwa ini? Pertama, al-insan mahalu khata'an nisyan. Kita manusia ini seringkali lalai, seringkali lupa, dan seringkali berbuat dosa. Lalu yang kedua, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kita manusia ini kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Selesai kita mendengarkan khutbah Jumat, pengajian, majelis ta'lim, petua-petua, maka iman kita bertambah, ibadah kita meningkat, kualitas ibadah kita meningkat. Tetapi setelah lama kita tidak mendengarkan khutbah, tidak mendengarkan majelis ta'lim, tidak mendengarkan petuah-petuah, pengajian-pengajian, maka iman itu mulai melemah dan kualitas ibadah kita pun melemah. Apalagi kalau sudah sehari, 2 hari, bahkan sepekan tidak kita cas iman kita itu, maka akan semakin melemah. Oleh karena itu di setiap yaumil Jum'ah, sang khatib kembali mengingatkan dan menyeru serta menghimbau, ayo kita tingkatkan kembali iman, ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kita mempunyai HP yang kita punya, setiap hari setiap HP itu kita pakai, tapi tidak kita cas baterainya, tentu HP itu akan lobet, bahkan bisa mati total. Maka iman kita ini perlu dicas. Dengan apa kita mengecasnya? Dengan mendengarkan khutbah, salat berjamaah di masjid, pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim, zikir dan lain sebagainya. Itu untuk upaya meningkatkan iman kita. Maka dari itu,
di khutbah yang singkat ini, di atas mimbar yang mulia ini, mari kita sama-sama tingkatkan kembali iman, ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju masjid amal yang mulia ini untuk mendengarkan khutbah dan salat Jumat berjamaah. Dalam keadaan bersuci, kita masuk ke dalam masjid, kita salat tahiyatul masjid, i'tikaf, dan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saja saudara-saudaraku, banyak orang-orang di luar menginginkan keberadaan mereka seperti kita pada saat ini. Tapi apalah daya, saat ini mereka sedang sibuk dengan dunianya. Mereka harus menyelesaikan urusan dunianya sekarang juga, sehingga mereka belum bisa mendengarkan khutbah dan salat Jumat berjamaah. Atau mungkin mereka saat ini tidak sibuk dengan dunianya, tetapi mereka sedang diuji dan dicoba oleh Allah kesehatannya. Saat ini mereka sedang berada di rumah sakit, terbaring di ruang ICU. Mereka merintih, mengeluh, menangis, menahan rasa sakit yang sedang diuji dan dicoba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun belum sempat mendengarkan khutbah dan salat Jumat berjamaah. Atau mungkin mereka tidak sibuk saat ini, mereka juga tidak sakit saat ini, tapi karena mereka belum mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih memilih duduk nongkrong di pinggir jalan, main gitar, main game, atau duduk di kamar, main HP, main YouTube dan sebagainya, daripada duduk di masjid mendengarkan khutbah dan salat Jumat berjamaah. Atau mungkin bukan karena ketiga-tiganya, mereka tidak sibuk, mereka tidak sakit, bukan karena mereka belum dapat bimbingan dan hidayah dari Allah, tapi justru karena mereka sudah berbeda alam. Mungkin Jumat yang lalu mereka masih duduk di samping kita, mendengarkan khutbah bersama-sama, salat Jumat berjamaah dengan kita, tapi beberapa hari yang lalu mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jumat hari ini mereka sudah berada di alam barzah, sementara kita masih hidup di alam dunia. Pantas kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini kami masih diberi kesehatan, kesempatan, keimanan, kekuatan, waktu. Sampai saat ini kami masih bisa melangkahkan kaki kami dari tempat masing-masing menuju masjid ini untuk ibadah kepada Allah, mendengarkan khutbah dan salat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali mengeluh kesah, memohon pinta kepada Allah, mempunyai hajat dan tujuan masing-masing yang kita utarakan kepada Allah. Yang utara doa itu sering kita utarakan dengan doa. Namun sampai saat ini keluh kesah kita, permohonan kita atau doa kita belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Hal serupa yang sama sebagaimana pada dahulu ada seorang imam, Imam Hasan Al-Bisri, seorang ulama besar, seorang wali Allah, berada di kota Mesir. Dia ditanya oleh sekelompok manusia, "Wahai imam, kami mau bertanya kepadamu." Apa kata imam tersebut? "Kenapa doa kami belum diijabah dan dikabulkan oleh Allah? Bukankah Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, mengeluh kesahlah kalian kepadaku, pasti doamu, pintamu akan kukabulkan. Sudahlah lama kami meminta kepada Allah, sudah lama kami berdoa, munajat kepada Allah, mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, tapi sampai sekarang doa kami belum juga dikabulkan oleh Allah. Apa Allah tidak berkenan menerima doa kami?
Apa Allah ingkar janji? Apa Allah tidak berkenan menerima doa kami? Atau bagaimana? Mohon penjelasan wahai imam. Dengan senyum Imam Hasan Al-Bisri menjawabnya, wahai umatku, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar keluh kesah hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan semua permohonan hambanya. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah Maha kuasa akan sesuatu. Jangankan engkau minta apapun, lebih dari itu Allah bisa memberimu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menghalangi doamu, sehingga sampai saat ini doamu belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila ada orang bertanya tentang Allah, Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Maka apabila kita memohon pinta kepada Allah, berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Namun dengan catatan, fal yu'minu bi fal yastajibu li, kalian harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau doa kita mau cepat dikabulkan oleh Allah, kita harus memenuhi semua perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, hendaklah kita lakukan. Dan apa yang Allah larang, hendaklah kita tinggalkan. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan apapun. Lalu yang kedua, barangkali kata Imam Bisri, kata Imam Hasan tadi, doamu belum dikabulkan Allah, mungkin makananmu, pakaianmu, tempatmu itu ada hal-hal yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula yutillu safar, ash'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wa mat'umul haram, wa mashrubul haram, wa ghuziya bil haram, fa aina yustajabalah." Ada seorang musafir bepergian perjalanan jauh, rambutnya sudah kusut masai, pakaiannya sudah compang-camping, makannya dari haram, tempatnya di tempat yang haram, minumnya minum yang haram. Lalu dia mengadakan doa kepada Allah, Allah minta ini, Allah begini dan begitu, aku mohon. Kata Allah, bagaimana aku mau mengabulkan permohonannya sementara dia masih makan yang haram, berpakaian yang haram, dan di tempat-tempat yang haram. Maka bersihkan semuanya itu kalau doa kita mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, barangkali kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin hati kita itu masih kotor, sehingga tidak ada getaran, tidak ada wasilah untuk didengarkan Allah dan dikabulkan Allah. Apa saja penciri-ciri hati kita yang kotor itu? Yang pertama, araftumullah wa lam tu'ti haqqahu. Kita selama ini mengenal Allah. Begitu kita lahir, kita sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita tahu bahwa alam ini adalah ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah, langit serta isinya ciptaan Allah. Kita tahu itu semuanya. Ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, kita jawab Allah. Tetapi kita hanya tahu tentang itu, tidak mengerjakan perintah-perintahnya. Ini penyebab hati kita mati dan penyebab doa kita belum dikabulkan. Kemudian, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Selama ini kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan nada yang bagus, suara yang bagus, tetapi hanya kita baca dan kita baca, tidak pernah kita amalkan apa yang kita baca.
Tidak pernah kita amalkan apa kehendak Al-Quran tersebut. Kita hanya bisa membaca, tetapi belum kita amalkan. Itu pun penyebab hati kita mati dan menyebabkan doa kita belum terkabulkan. Izda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnatih. Selama ini kita mengaku ingin menjadi umat Nabi Muhammad, ingin selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, tetapi kita tidak pernah berselawat kepadanya, tidak pernah menghidupkan sunnah-sunnahnya, tidak pernah mengerjakan amalan-amalannya. Bagaimana kita mau, hati kita mau hidup, dan bagaimana doa kita mau diijabah? Akaltum ni'mata rabbakum walam tashkurlah. Penyebab hati kita mati dan penyebab doa kita belum diijabah Allah, selama ini kita telah makan nikmat dari Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak kita syukuri. Inilah penyebab Allah murka, penyebab doa kita belum dikabulkan. Dalam hadis sudki disebutkan, man lam yashkur 'ala an-na'ma'i wa lam yasbir 'ala al-bala'i falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwa. Siapa di antara kalian tidak mau bersyukur akan nikmat yang kuberikan, kata Allah. Siapa di antara kalian yang tidak bersabar akan musibah yang kuberikan, kata Allah. Allah murka, Allah marah, kata Allah. Silahkan kamu keluar dari kolom langitku dan cari Tuhan selain aku. Kalau Allah murka, kalau Allah marah, lalu bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah? Qultum innal mautal haq walam tasta'inu lah. Engkau sudah percaya, bahkan engkau mengatakan bahwa kematian itu pasti. Engkau pasti mati. Entah kapan itu rahasia Allah, tapi kau yakin, kau percaya bahwa kematian itu pasti akan datang. Tapi kau hanya yakin dan percaya, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Inilah penyebab hati kita mati juga. Isnadaitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Selama ini engkau berdoa kepada Allah, mengeluh kesah kepada Allah, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Tidak mau dimasukkan dalam api neraka, tetapi tingkah lakumu, perkataanmu, perbuatanmu justru melemparkan dirimu ke neraka. Bertolak belakang dengan apa yang kau doakan. Isda'aitumun najata, isda'aitumul jannah, walam ta'malu laha. Begitu juga ketika engkau berdoa, engkau selalu ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Allahumma dakhil jannah, ingin dimasukkan ke dalam surga. Bahkan tak tanggung-tanggung kau mau dimasukkan dalam surga Firdaus. Tetapi engkau tidak sholat, engkau tidak puasa, engkau tidak zakat, engkau tidak haji padahal engkau sudah mampu, engkau tidak pernah berbuat baik. Bagaimana doamu mau dikabulkan oleh Allah? Dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Selama ini engkau telah mengurus jenazah keluargamu, tetanggamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, tetapi jenazah itu hanya sekedar kau urus. Tidak pernah kau mengambil iktibar dan pelajaran di saat engkau mengurus jenazah. Bukankah kau yakin bahwa kalau saat ini engkau memandikan jenazah, suatu saat engkau akan dimandikan orang? Saat ini engkau mengapani jenazah, suatu saat engkau akan dikapani orang. Dan kapan itu hanya kain kapan. Tidak kau pakaikan jas yang mahal, tidak kau pakaikan sutra, hanya kain kapan. Dan saat ini engkau menyolatkan jenazah, suatu saat engkau akan disolatkan orang. Hari ini engkau menanam jenazah, besok pun engkau akan dimakamkan orang. Kenapa engkau tidak ambil iktibar, pelajaran di saat engkau mengurus jenazah? Hal-hal yang semacam ini pun bisa menyebabkan hati kita mati dan penyebab doa kita belum terkabulkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah beramal soleh, sudah berbuat baik, perintah Allah sudah kita lakukan, larangan Allah sudah kita tinggalkan, silaturahmi sudah kita jalin, hal-hal yang haram sudah kita tinggalkan, tapi masih saja doa kita belum dikabulkan. Bagaimana itu?
Sesungguhnya doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Namun cara Allah mengabulkannya ada 3 cara. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim a'tahu Allah Ta'ala ihdas salas. Siapa di antara kalian berdoa meminta kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan dosa, tidak memutus tali silaturahim, Allah akan mengabulkan doa kalian dengan 3 cara. Imma ayu ajila lahu da'watahu. Pertama, Allah berikan cash, fauran, secara tiba-tiba. Ketika kita meminta, Allah, saya minta penyakit saya sembuh, langsung sembuh. Ya Allah, saya minta rezeki, uang yang banyak, langsung diberi uang yang banyak. Itu cash, fauran. Ada kalanya wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa kita itu memang tidak dikabulkan di dunia, tapi nanti akan Allah kabulkan di akhirat. Menjadi simpanan kita. Kita minta di dunia ini, ya Allah, berikan kami kesehatan, tapi kita sakit. Berikan kami kekayaan, tapi kita miskin. Berikan kami kepintaran, tapi kita bodoh. Seolah-olah doa kita itu tidak dijabah. Kata Allah, doamu nanti akan kukabulkan di akhirat. Dan bukankah kita tahu di akhirat itu sangat penting pertolongan Allah? Karena tidak ada lagi pertolongan. Tidak dapat seorang pun menolong nanti di akhirat. Hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di dunia banyak berdoa, maka sudah banyak simpanan kita nanti di akhirat. Lalu yang ketiga, wa imma, ada kalanya ayusrifa anhu min su'i mislaha. Ada kalanya doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah, tapi Allah ganti dengan jenis yang lainnya. Contoh, kita sering berdoa, ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak. Tapi kita masih miskin. Ekonomi kita masih sempit. Padahal Allah sudah mengabulkan doa kita. Kata Allah, kau minta kaya, memang tidak aku berikan harta. Engkau minta kaya, memang tidak aku berikan uang yang banyak. Tidak aku berikan rumah yang bertingkat, mobil mengkilat. Tapi perlu kau ketahui, engkau telah kuberikan kesehatan. Engkau memang tidak sekaya orang, tapi badanmu sehat. Itu sudah kaya luar biasa. Engkau memang tidak punya uang, tapi badanmu sehat. Tenagamu kuat, pikiranmu sehat. Waktu usiamu panjang dan lain sebagainya, keimanannya meningkat, itu pun nikmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Maka banyak macam rezeki itu, saudara-saudara. Rezeki sehat adalah rezeki, iman adalah rezeki, waktu dan kesempatan adalah rezeki, detak jantung adalah rezeki, banyak macam rezeki. Nah, kalau kita meminta rezeki kepada Allah, walaupun ekonomi kita sulit, tapi badan sehat, iman yang kuat, itu sudah rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus husnuzon, baik sangkalah kepada Allah. Doa kita itu telah dikabulkan oleh Allah. Allah bangga, Allah senang kepada hambanya yang sering mengeluh kesah, memohon pinta kepada Allah, yang sering mengadu kepada Allah. Allah sayang kepada kita. Adapun doa yang belum diijabah, itu hanya suuzon kita saja. Baik sangkalah kita kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa kita. Tidak di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Tidak dengan jenis doa kita, Allah ganti dengan jenis yang lainnya. Maka dari itu, perbanyaklah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkanlah sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat dan marilah sama-sama kita amalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يقوّل الليل والنهار تذكرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أيها الإخوان رحمكم الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وأعمالكم وتقواكم. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثانيا أكثروا عليكم جميعا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم في كل مدة في كل مكان في أي مكان كان، في السيارة في الطريق في البيت في المنزل في إدارة في السوق في أي مكان. أكثروا عليكم أكثروا لسانكم بذكر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ليلة الجمعة ويومها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب الجسار سيدنا محمد المختار وآل الأضحار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وأبعث علينا يا باعث وارفعنا وانفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.